Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang di SMK Gondang. Perkenalkan, nama saya Naila Fathatul Lada dan saya Naila Tunurdiani. Kami dari siswi SMK Gondang akan memperlihatkan apa aja yang ada di SMK Gondang ini. Sebelum itu, maka akan menunjukkan apa saja jurusan-jurusan yang ada di SMK Gondang. 1. Jurusan TKJ, 2. Jurusan akuntansi, 3. Jurusan SKRO, 4. Jurusan TBSM. Selain itu, SMK Gondang juga memiliki visi dan misi. Visi SMK Gondang yaitu unggul dalam prestasi dan kompetitif, dilandasi oleh iman, takwa, serta berakhlakul karimah. Dan misi dari SMK Gondang yaitu 1. Menetapkan iman dan berakhlakul karimah. 2. Membentuk tamatan yang berkepribadian unggul dan mampu mengembangkan diri. 3. Menumbuh rasa semangat, keunggulan, dan kompetitif secara insentif kepada seluruh anggota dan lain-lain. Nah, sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk melihatkan gedung-gedung yang ada di SMK Gondang. Yuk ikut kakak. Nah, di sini adalah lingkungan SMK Gondang yang bergedung A, B, C, dan D. Di sini juga ada ruang perpustakaan, ruang lab komputer, ruang lab laboratorium, ruang TU, ruang PKK, dan ruang BK. Dan di bagian belakang ada gedung E, gedung F, dan gedung G. Dan juga terdapat parkiran. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari guru-guru jurusan SMK Gondang. Yuk dengarkan. Apa jurusan TKR dan TBSM itu sama? Dan tolong jelaskan jurusan TKRU. Jadi begini, keduanya itu memang dalam satu rumpun, yaitu rumpun otomotif. Nah, bedanya yang TKRO ini mempelajari kendaraan bermotor yang memiliki roda minimal 4, ya kan? Kemudian yang di TBSM itu mempelajari sepeda motor, yaitu yang beroda 2. Kemudian yang di TBSM ada tambahan, yaitu teknik bisnis dan sepeda motor, ada bisnisnya, sehingga mereka diajari bagaimana pemasarannya, bagaimana membuka showroom dan seterusnya. Kalau yang di TKR itu ada bisnisnya tapi tidak dicantumkan di dalam nama jurusan, tapi tetap ada yang namanya servis yang berbayar. Jadi tetap saja keduanya punya bisnis, cuma yang satu nempel di nama jurusan, yang satunya tidak. Di TKR sama di TBSM yang dipelajari 3 hal besar sama, yaitu ada engine atau mesinnya, ada kasisnya atau sekitar roda sampai peredam kejut, kemudian ada kelistrikan. Jadi sama, yang beda jelas itu ada di jumlah rodanya, itu saja. Kiranya itu perbedaan yang besar. Kalau perbedaan yang detail itu ada di struktur dan bisa dipelajari nanti. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih kembali. Silahkan bisa dilihat-lihat. Ini anak-anak sedang melaksanakan praktek, baik untuk yang diesel maupun yang engine. Ini adalah pemeliharaan mesin. Itu adalah operasi mesin. Ini pengecekan muselnya. PMKR, pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Monggo bisa diperbanyak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Oke Pak, jadi apa kebiasaan ketika anak-anak TBSM berada di ruang praktek? Jadi kebiasaan siswa untuk jurusan TBSM ketika praktek, biasanya mereka praktek pada motor hidup, dalam arti masih nyala. Nanti mereka membongkar mesinnya hingga turun mesin bahasanya. Setelah itu nanti mereka merekrut lagi hingga mesinnya itu menyala lagi, bisa jalan. Dan biasanya untuk anak-anak juga kadang mendapatkan job dari luar
bahasa bengkelnya itu sanggan. Itu biasanya untuk anak-anak yang menyervis itu anak-anak. Jadi kalau misalkan ada contoh dari salah satu guru SMK Gondang yang motornya mau diservis, biasanya itu yang garap anak-anak gitu. Kemudian juga biasanya anak-anak untuk jurusan TBSM itu untuk di bengkel itu biasanya kadang mereka mengeluarkan bakatnya dalam arti meracik motornya di sini, karena anak-anak zaman sekarang kan lebih suka racing ya. Itu motornya suka diracik-racik. Biasanya di sini ya dibantu oleh bapak gurunya juga. Biasanya saling komunikasi lah dari siswa sama gurunya semacam itu di bengkel. Terima kasih Pak. Sama-sama. Materi apa saja yang didapatkan di jurusan TKJ? Baik, materi yang didapat di jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan yang ada di SMK Gondang banyak sekali, diantaranya belajar mengenai desain grafis. Di sini bisa mendesain, anak-anak mendesain seimajinasi atau sekreativitas mereka, kemudian dituangkan dalam bentuk gambar. Itu desain grafis. Kemudian ada materi berikutnya, ada mengenai pengenalan komputer, ya, pengenalan komputer. Biasanya kecenderungannya adalah karena dari SMP atau MTS itu untuk basic komputernya kan kurang seperti itu ya. Jadi kita untuk di tingkat 10 kita pengenalan komputernya dulu, baik hardware, kemudian software, kemudian berikutnya adalah firmware atau tingkatan dalam user pengguna komputer seperti itu. Nah, di dalam pengenalan komputer sendiri itu ada namanya bongkar pasang, bisa juga diajari bongkar pasang mengenai komputer, kemudian di dalamnya dipelajari juga apa sih ada di dalam komputer tersebut ya. Ada namanya CPU, kemudian ada namanya heatsink, kemudian ada namanya sentral otak komputernya, prosesornya, kemudian bagaimana cara mengoperasikan komputer tersebut itu. Kemudian di sini juga mempelajari yang namanya penginstalan komputer juga, ya, instalasi softwarenya. Biasanya secara Windows gitu ya, Windows bisa Windows 7, bisa Windows 10 gitu ya. Kemudian belajar juga mengenai yang namanya pemrograman gitu ya. Di kelas 10 pun kita juga sudah mengenalkan mereka bagaimana membuat yang namanya aplikasi pengenalan komputer, membuat program aplikasi komputer. Di sini biasanya kita menggunakan, kalau dulu pas waktu zaman saya kuliah itu kan codingnya banyak sekali lah. Kalau untuk tingkat 10 kita pakainya yang basicnya adalah GUI atau Graphic User Interface. Di situ biasanya sudah tersedia yang namanya fungsi atau perintah dasarnya, nanti tinggal anak-anak tinggal mengikuti aja alurnya, kemudian tinggal di set atau drag and drop seperti itu. Kemudian diajari juga yang namanya di sini kalau di tingkat kelas 11 ada namanya manajemen database gitu ya. Bagaimana pengelolaan database, data tersebut termanajemen misalnya teratur secara rapi gitu ya. Kemudian bagaimana cara konfigurasi server sendiri, biar istilahnya bisa digunakan untuk ke beberapa klien seperti itu. Kemudian diajari juga yang namanya setting mikrotik gitu. Setting mikrotik biasanya untuk kelas 12 ya, karena ini nanti mengacunya ke ujian gitu ya. Itu pengenalan mikrotik, kemudian pembuatan wifi seperti itu. Kemudian banyak sekali sebenarnya kalau kalian masuk ke jurusan TKJ di SMK Gondang seperti itu. Ada lagi? Ya, cukup sekian dari kami. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terus dipelajari dalam jurusan akuntansi. Sebelumnya mungkin kalau yang masih awam untuk akuntansi itu apa? Mungkin dari anak-anak SMP ataupun yang belum pelajari akuntansi itu, yang di pikiran mereka akuntansi itu ya menghitung uang atau duit gitu kan ya. Ya sebenarnya itu tidak ada salahnya, itu juga benar. Dimana di akuntansi itu ya terlepas dengan suatu keuangan dari usaha. Jadi dalam suatu bisnis itu pasti ada keuangan di dalamnya. Nah, di akuntansi itu belajar untuk mengelola keuangan itu
sehingga nanti hasilnya adalah berupa laporan, dan laporan itu bisa dijadikan analisa suatu usaha. Ya, jadi produk dari akuntansi itu memang jasa. Kompetensinya itu jasa dalam pengelolaan keuangan suatu usaha atau bisnis, yang nanti kalau bisnis itu bagus terlihat, tercantum di dalam laporannya. Kalau bisnis itu jelek juga tercantum di laporannya. Lah, selama ini usaha yang bagus itu pasti dibarengi dengan laporan yang bagus pula, dan usaha yang kurang bagus juga itu artinya signifikan ya, ada korelasi, ada hubungan bahwa kalau usahanya bagus itu ya laporan keuangannya bagus, dan usaha yang kurang bagus juga laporan keuangan juga belum total ataupun belum bagus seperti itu. Nah, di sini akuntansi mempelajari seperti itu. Nah, tapi di dunia kerja nantinya karena kita itu semakin kesini kan manusia semakin banyak, usaha bisnis semakin banyak, jadi persaingan itu juga semakin ketat, sehingga belum tentu ketika jurusan akuntansi keluar itu dapat kerja sesuai dengan kompetensinya. Atau kalau saya kemarin melihat video motivasi dari Pak Habibie yang namanya manusia unggul, itu ya manusia yang berbeda dengan yang lain. Jadi ketika dia memiliki kompetensi, memiliki budi pekerti, memiliki sikap yang bagus, kemudian dia memperoleh pekerjaan, nah itu baru bisa dikatakan unggul. Tapi ketika dia memiliki kompetensi ada, budi pekerti ada, sikap yang ada, tapi tidak dibarengi dengan lapangan pekerjaan yang ada, itu belum bisa dikatakan unggul. Sehingga diharapkan anak-anak itu, siswa-siswa itu memiliki usaha sendiri atau wirausaha lowongan kerja. Sehingga di sini maka dari itu untuk jurusan akuntansi pun walaupun kompetensinya itu tadi laporan keuangan, tapi prospek kedepannya itu tidak hanya untuk laporan keuangan, tapi diajari pula untuk peluang bisnis berusaha. Nah, itu pun tidak hanya di jurusan akuntansi juga kan, untuk jurusan-jurusan lain juga sama, karena menciptakan nanti anak-anak yang unggul tersebut tidak hanya menunggu lowongan kerja, tapi bisa untuk membuka usaha. Itu cukup. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Di sini kita bersama salah satu siswi dari SMK Gondang. Halo. Apa pendapatmu tentang SMK Gondang? Menurut saya SMK Gondang ini sekolah yang cukup baik, mengikuti perkembangan zaman. Ya, walaupun banyak sekali peraturan, kita harus tetap menjalankannya. SMK Gondang ini mempunyai fasilitas yang cukup baik, dan SMK Gondang ini termasuk sekolah yang sangat disiplin. Jadi semua siswa-siswi di sini harus memiliki attitude yang baik dan harus selalu sopan dan santun. Sekian pendapat dari saya. Terus apa aja sih ekstrakurikuler yang ada di SMK Gondang? Ekstrakurikuler di SMK Gondang ini banyak ya, ada PMR, Kompas, voli, basket, pencaksilat, pramuka, bahasa Jepang, dan masih banyak lagi. Baik, terima kasih. What do you think about SMK Gondang? Okay, so I've been here for around 2 weeks, and I found many students like really nice, and they are hardworking, and they are serious, but at the same time they have great humor inside of their hearts. And on the first day, they welcomed me as like not as strangers, but with
warm heart, big smile, and I was really happy about that. And teachers are great, amazing. They also have sense of humor, and they welcome me in a big heart. So that's why I love SMK Gundam. This is amazing, truly amazing school. Thank you so much. Okay, thank you. Oke, sepertinya sudah cukup testimoni dan penjelasannya dari kami. Semoga bermotivasi untuk adik-adik semua. Marilah bergabung bersama SMK Gondang untuk mewujudkan cita-citamu dan mencapai pendidikan yang lebih tinggi. SMK Gondang, maju jaya bisa!